Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Abadu. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi hidayah, taufik, inayah sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, akhir-akhir ini banyak terjadi kasus pembunuhan yang sadis. Ada yang sudah terungkap, ada yang belum. Di antaranya yang pertama adalah kasus Udin atau Syafruddin, wartawan Barnas Yogyakarta. Ya. Ini pembunuhan yang sangat sadis yang sampai sekarang belum selesai masalahnya. Yang kedua kasus Marsinah. Marsinah itu adalah seorang buruh pabrik dari Sidoarjo. Ini juga masih belum terungkap. Yang ketiga kasus Munir, aktivis HAM. Ya. Kasus Munir ini juga belum terungkap sampai sekarang ini. Yang keempat, Jessica Wongso, kasus cyanida sudah terungkap, sudah ada tersangkanya. Walaupun apakah benar-benar dia sebagai tersangka ya atau tidak, ini juga sampai sekarang masih remang-remang masalahnya. Dan yang paling menggemparkan kasus Vina Cirebon. Nah, ini juga kasus besar yang sampai sekarang masih belum jelas penyelesaian. Sebenarnya banyak lagi kasus-kasus yang lain di Indonesia. Kasus pembunuhan luar biasa, sangat banyak di Indonesia. Nah, maka kita sebagai umat muslim, sebagai manusia, harus memanusiakan manusia. Walaupun keinginan kita itu memang kadang-kadang berlebih-lebihan. Keinginan manusia itu kan harta, pasti berkaitan dengan harta pembunuhan itu. Dan yang kedua berkaitan dengan tahta kekuasaan, ingin melanggengkan kekuasaan, ingin menjadikan kekuasaan itu lama, bila perlu sampai meninggal dunia baru selesai. Karena kekuasaan itu seperti candu, terus ingin berkuasa selama-lamanya. Dan yang ketiga pasti ada kaitan dengan wanita. Ya. Dalam tanda kutip, wanita itu simbol dari nafsu. Ya. Laki-laki senang kepada wanita, wanita senang kepada laki-laki. Dan ketiga itu adalah nafsu-nafsu yang harus dikendalikan oleh kita, sehingga
di Indonesia tidak lagi terjadi pembunuhan. Ya, bagaimana caranya? Pertama adalah meyakini bahwa semua itu adalah titipan Allah, harta titipan Allah. Ya kan, kekuasaan, jabatan, pekerjaan itu adalah titipan Allah. Ya kan? Termasuk ya nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita, nafsu lawamah, nafsu sufiyah, nafsu amarah, nafsu mutmainnah. Ya, itu adalah juga titipan Allah supaya bisa dikendalikan oleh kita. Kerjasama yang baik antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual, mengendalikan nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita sehingga tidak lagi terjadi yang namanya pembunuhan. Oleh karena itu, sadarlah kita semua. Ya. Kita selalu membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup, matiku, semuanya hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu menyadari kita adalah titipan Allah dan semuanya hanya diserahkan kepada Allah, jangan lagi terjadi kejahatan, ya, termasuk pembunuhan tadi. Kasus Udin, Safrudin, wartawan Jogja jangan terulang lagi. Kasus Marsinah, ya, buruh pabrik di Sidoarjo, jangan terulang lagi. Ya. Kasus Munir, aktivis HAM, jangan terulang lagi. Kasus Jessica Wongso, jangan terulang lagi. Kasus Vina Cirebon, jangan terulang lagi. Dan kasus-kasus yang lain. Stoplah. Jangan terjadi permusuhan antar manusia. Sebab kita harus saling menghormati, menghargai, ya, saling menyayangi, saling mencintai, sehingga akan damai hidup kita. Bahwa kita tidak lama, dunia ini bahkan ditinggalkan oleh kita. Teman-teman kita sudah pada meninggal dunia, teman SMP sudah meninggal dunia, banyak. Teman SD sudah banyak meninggal dunia, teman SMA, SMK banyak yang meninggal dunia. Teman-teman seperjuangan kita dulu sudah banyak yang meninggal dunia. Oleh karena itu, sudah saatnya kita itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah saatnya kita itu mempersiapkan bekal untuk akhirat. Sudah saatnya kita itu untuk benar-benar bertakwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larang-larangannya, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menerima keadaan apapun keadaan kita ini, dalam keadaan jaya, dalam keadaan berkuasa, bertawakal, syukuri kekuasaan itu. Baik kekuasaan tingkat tinggi dari presiden, ya, para menteri, pejabat-pejabat BUMN, pejabat negara, dari pusat sampai yang paling rendah, ya, gubernur, bupati, wali kota, ya kan, tingkat lurah, RT, RW, semuanya jabatan itu syukuri. Selagi punya jabatan, anggota dewan syukuri. Yang punya pekerjaan sekarang ini syukuri. Banyak orang yang nganggur, banyak orang yang di PHK, maka bersyukurlah punya jabatan, pangkat, ya kan? Sehingga dengan jabatan dan pangkat itu
bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan syukuri, ya kan. Apalagi jabatan tahta, ya, harta. Ya, harta. Dengan jabatan pasti harta, berkaitan dengan harta. Syukuri harta itu, jihad di jalan harta. Jihadul mal, bersedekah, infak, zakat, menyantuni yatim piatu dan sebagainya. Silakan. Jihad di jalan Allah dengan harta. Jihad di jalan Allah dengan kekuasaan. Jihad di jalan Allah dengan fasilitas yang ada. Harta, tahta, wanita. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri kita sendiri. Jihad melawan nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Maka stop berbuat jahat. Kita itu menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta laqatani wa na'abduka wa na'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan dengan kita sadar, kita perbanyak istighfar, kita itu fokus kepada persiapan menghadapi kematian. Ingatlah bahwa di dunia ini sebentar, kita bakal mati semuanya. Maka jangan lagi kita berbuat dosa. Fokuskan kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, minimal buat kita sendiri, buat saya sendiri, maksimal buat seluruh manusia di muka bumi ini. Harus benar-benar fokus beribadah kepada Allah, karena manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kalau ini benar-benar diresapi, dihayati, diamalkan, kita itu akan selamat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita itu akan selamat dunia akhirat, kita dicintai oleh Allah, dan kita itu akan benar-benar ditempatkan di tempat yang tertinggi di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.